Hai Sobat Aspirasi, balik lagi di Aspirasi Podcast. Kali ini barengan sama Alfida Vivah ya. Dan kali ini kita di episode Aspirasi Podcast kali ini agak spesial Sobat Aspirasi, karena kita akan membahas tentang di balik layar laporan keberlanjutan. Kalau kita tahu ya Sobat Aspirasi, laporan keberlanjutan ini menjadi hal yang penting untuk menunjukkan kinerja keberlanjutan, khususnya untuk organisasi sektor publik maupun swasta. Nah, selain itu, penyusunan laporan keberlanjutan juga itu harus memenuhi standar dari GRI dan juga panduan dari OJK. Namun seiring dengan perkembangannya zaman, banyak juga acuan utama dalam penulisan laporan keberlanjutan ini. Nah, tentu dalam podcast kali ini ya, kita akan melihat bagaimana sih kompetensi dan profesionalisme para praktisi berperan penting dalam menjaga kualitas laporan berkelanjutan ini, dan sekaligus bagaimana ICSP berkontribusi dalam menjaga dan mengembangkan kapasitas para praktisi agar tetap relevan dengan perkembangan standar global dan nasional. Tentu Sobat Aspirasi, kali ini Alfi tidak sendiri ya, karena di samping Alfi di sini sudah ada Profesor Dr. Sylvia Veronica NP Siregar SE AKCA CSRA CSP selaku Ketua Dewan Pengurus Institute of Certified Sustainability Practitioners atau ICSP, sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Langsung saja kita sambut. Selamat siang Profesor Sylvie. Aduh, ini merupakan suatu kehormatan ya bagi Alfi bisa ngobrol sama Ibu Profesor Sylvie di sini, ngomongin soal di balik layar laporan berkelanjutan pastinya. Nah, seperti yang tadi sudah Alfi sampaikan ya Bu ya, mengapa sih laporan berkelanjutan ini sangat penting gitu? Oke, jadi sebagaimana kita ketahui, semua entitas ya, baik sektor publik, swasta dalam beroperasi pasti kan punya dampak ke lingkungan, punya dampak ke sosial, ke masyarakat. Nah, sehingga seiring dengan perkembangan zaman, di mana kita juga melihat banyak sekali perubahan yang terjadi, yang terkadang dampaknya tidak selalu positif ya ke lingkungan dan sosial, itu menimbulkan tuntutan memang dari berbagai pihak agar entitas sektor publik maupun sektor swasta itu lebih transparan, lebih akuntabel. Nah, salah satu bentuk akuntabilitasnya itu ditunjukkan melalui penyusunan laporan keberlanjutan. Jadi dalam laporan keberlanjutan tersebut, perusahaan atau entitas sektor yang lain itu dapat melaporkan bagaimana dampak dari entitasnya terhadap aspek lingkungan dan juga aspek sosial, jadi bukan hanya terhadap aspek ekonomi saja. Dan pastinya intinya harus memberikan dampak kepada publik gitu ya Bu ya. Dan itu ditunjukkan sebagai bentuk transparansinya melalui laporan keberlanjutan ini. Oke. Nah, tapi untuk proses di balik penyusunan laporan keberlanjutan itu gimana ya Bu ya? Dan apa saja tahapan yang penting yang seringkali nggak terlihat gitu oleh publik? Iya, jadi memang dalam proses penyusunannya secara internal, perusahaan atau entitas lain yang menyusun, itu pertama-tama harus memutuskan dulu apa yang perlu mereka laporkan di dalam laporan keberlanjutan tersebut. Nah, tentunya ini sangat tergantung dari konteks perusahaan. Perusahaan yang berbeda akan memutuskan apa yang penting untuk dilaporkan. Kalau dalam bahasa GRI, jadi salah satu organisasi yang mengeluarkan kerangka laporan keberlanjutan itu namanya GRI, Global Reporting Initiative. Itu mereka menyebutnya namanya topik material. Jadi topik material ini adalah hal-hal yang perlu dilaporkan di dalam laporan keberlanjutan. Nah, itu harus ditentukan dulu oleh perusahaan apa yang perlu mereka laporkan. Nah, setelah mereka memutuskan melaporkan apa, tentunya terkait juga dengan standar pelaporan apa yang mereka gunakan. Karena tadi seperti Mbak Alfi juga sampaikan, sebenarnya standar pelaporan keberlanjutan itu bukan hanya satu, ada beberapa ya. Salah satunya memang GRI. Laporan keberlanjutan yang disusun menggunakan standar yang berbeda, itu tentu ada requirement pelaporan yang juga berbeda-beda. Nah, itu nanti tentu juga akan mempengaruhi ya apa yang akan dilaporkan oleh entitas tersebut atau perusahaan. Nah, jadi setelah mereka memutuskan apa yang perlu dilaporkan, tentu mereka kemudian harus juga bisa
menentukan perlu data atau informasi apa. Misalkan mau melaporkan mengenai emisi gas rumah kaca, berarti kan perlu data mengenai berapa sih emisi gas rumah kaca yang mereka hasilkan. Melaporkan berapa energi yang mereka pakai, berapa water yang sudah mereka gunakan. Nah, data-data tersebut perlu dikumpulkan, dan data itu biasanya tersebar di berbagai divisi atau departemen yang ada di perusahaan, bukan hanya di satu divisi saja. Jadi perlu kerjasama atau koordinasi lintas fungsi, lintas departemen, karena itu bukan kerjaan satu departemen saja. Nah, oleh karena itu juga perlu dikomunikasikan ke semua pihak yang ada di perusahaan bahwa ini perlu kerjasama dari semuanya. Nah, itu salah satu yang terkadang challenge-nya ya, memastikan data yang diperlukan itu bisa terkumpul semua sesuai dengan timeline penyusunan laporan keberlanjutan. Karena laporan keberlanjutan itu kalau sesuai dengan misalkan aturan OJK itu ada batasan kapan paling lambat harus bisa dipublikasikan, dilaporkan. Nah, tentu perusahaan harus punya timeline ya, sehingga tidak melaporkannya melebihi dari timeline yang sudah ditentukan oleh regulator. Berarti untuk melaporkannya dengan tepat waktu itu juga merupakan salah satu tahapan yang biasanya itu sering diabaikan oleh para perusahaan gitu nggak sih, Ibu? Kalau entitasnya memang di bawah regulasinya OJK ya, dan sudah ada aturan memang dari OJK bahwa harus dilaporkan paling lambat 4 bulan setelah tanggal tutup buku. Jadi kalau tutup bukunya misalkan 31 Desember, berarti harusnya akhir April paling lambat harus dikeluarkan. Nah, sepemahaman saya, mayoritas perusahaan yang terkena aturan OJK tersebut, itu sebagian besar sih taat ya, comply dengan aturan tersebut. Memang karena di dalam peraturannya kan memang ada sanksi ya akan diberikan kalau mereka tidak mematuhi ketentuan tersebut. Jadi kalau terkait dengan timeline sih, setahu saya boleh dibilang hampir semuanya sebenarnya sudah comply. Nah, makanya di dalam internal perusahaannya lah yang kemudian mereka harus berkoordinasi dengan baik sehingga memastikan apa yang harus mereka laporkan bisa dilaporkan dan bisa diselesaikan tepat waktu. Baik. Nah, Ibu, tadi yang sudah kita sampaikan sebelumnya ya, selain yang telah Ibu sampaikan tadi, ada nggak sih tantangan yang sering dihadapi oleh penyusun laporan keberlanjutan, khususnya kepada perusahaan yang baru-baru nih, Bu? Ya, betul. Jadi terutama memang untuk perusahaan yang baru menyusun ya, berarti kan dia sebelumnya belum punya pengalaman dalam menyusun laporan keberlanjutan. Nah, memang tantangan pertamanya adalah memastikan memiliki kompetensi yang memadai. Kompetensi ini terkait dengan pemahaman mengenai standar yang digunakan untuk menyusun laporan keberlanjutan tersebut. Misalkan menggunakan GRI, atau kalau dia merupakan entitas yang terkena aturannya OJK, berarti dia juga harus comply dengan pedoman untuk penyusunan laporan keberlanjutan yang dikeluarkan oleh OJK. Jadi harus paham dulu. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan mengkoordinasikan data atau informasi untuk disampaikan di dalam laporan keberlanjutan. Karena terkadang data atau informasi ini bisa jadi ada tapi menyebar di berbagai fungsi yang ada di perusahaan. Sehingga kan harus ada prosedur sedemikian rupa untuk mengumpulkan data-datanya. Terkadang juga datanya memang belum ada, atau ada tapi nggak lengkap. Nah, atau mungkin sering diabaikan oleh para perusahaan gitu bisa ya. Jadi mungkin selama ini mereka menganggap data itu nggak perlu gitu ya, jadi tidak dikumpulkan datanya secara sistematis. Nah, jadi terkadang untuk tahun pertama pelaporan bisa saja mungkin belum semua informasi bisa diungkapkan. Tapi kemudian apabila perusahaan sudah mengidentifikasi kekurangan-kekurangannya untuk tahun pertama, diharapkan mereka kemudian melakukan perbaikan, dan di tahun pelaporan berikutnya semoga pelaporannya menjadi lebih lengkap, lebih baik lagi. Oke, dan kalau kita tahu ya Ibu ya, pasti kan di seiring perkembangannya waktu itu standar dalam menulis laporan keberlanjutan itu tidak hanya OJK dan GRI, tapi juga ada dari TCFD, IFRS, dan juga PSPK. Ini bagaimana sih mempengaruhi proses penyusunan laporan keberlanjutan itu sendiri? Jadi memang standar pelaporan keberlanjutan itu bukan hanya
satu ya. Tadi salah satu yang cukup sering diacu memang GRI. Iya. Nah, kemudian ada yang baru lagi yang dikeluarkan oleh ISSB, International Sustainability Standards Board, yang tadi namanya IFRS, Sustainability Disclosure Standards. Itu yang lebih baru. Dan sebenarnya dalam penyusunan IFRS Sustainability Disclosure Standards itu sudah berdasarkan beberapa standar pelaporan yang sebelumnya pernah dikeluarkan oleh beberapa lembaga lain. Jadi kalau lihat dari sejarahnya, sebelum keluarnya IFRS Sustainability Disclosure Standards itu ada yang namanya TCFD tadi, ada namanya SASB gitu ya, dan ada beberapa nama lembaga lain, organisasi lain. Nah, sebagian besar lembaga tersebut sebenarnya sudah terkonsolidat sekarang di bawahnya ISSB, yang kemudian mengeluarkan IFRS Sustainability Disclosure Standards. Nah, jadi karena standarnya ada beberapa, kan pertanyaan sering timbul adalah terus pakai yang mana? Betul. Nah, sebenarnya tergantung dari negara tempat perusahaan beroperasi. Apakah sudah ada regulasi yang mengatur spesifik laporan keberlanjutannya harus mengacu kemana? Kalau sudah ada, berarti harus comply dengan aturan tersebut. Tapi kalau belum ada aturan spesifiknya, itu berarti kembali ke perusahaan. Dia mau pilih yang mana? Berarti bisa kembali ke perusahaan juga ya, Bu ya? Kalau belum ada regulasi yang sifatnya berarti mandatori ya, kan berarti kan sifatnya voluntary ya. Berarti yang sifatnya sukarela, tergantung entitas, tergantung perusahaan. Jadi bisa jadi ada perusahaan yang pakai GRI, ada perusahaan yang pakai IFRS Sustainability Disclosure Standards, dan bahkan ada yang menggunakan lebih dari satu, diperbolehkan juga. Jadi satu laporan keberlanjutan itu boleh menggunakan GRI plus IFRS Sustainability Disclosure Standards. Plus misalkan karena dia juga harus patuh dengan OJK, juga plus OJK, comply dengan OJK, itu juga bisa. I see. Tapi misalkan kalau di Indonesia sendiri itu mayoritas pakai standar yang mana, Ibu? Kalau dilihat dari beberapa hasil survei ya, penelitian yang melihat dari sustainability report yang dikeluarkan perusahaan Indonesia, sampai sekarang memang masih mayoritas menggunakan GRI. Karena memang IFRS Sustainability Disclosure Standards itu kan relatif baru ya, baru berlaku efektifnya 2024. Nah, di Indonesia itu sudah diadopsi menjadi PSPK sebenarnya namanya. Tapi PSPK itu sendiri juga baru berlaku efektif nanti 1 Januari 2027. Masih lama juga ya. Nah, oleh karena itu, karena GRI sudah lebih lama berlaku efektifnya gitu ya, sudah lama keluarnya standarnya, jadi sudah cukup banyak memang perusahaan Indonesia dan juga di banyak negara lain itu yang menggunakan GRI. Nah, selain itu juga biasanya kalau buat para practitioner nih yang nonton podcast ini nih, Bu, bagaimana sih para praktisi ini untuk bisa menyesuaikan diri dengan perubahan atau pembaruan dari standar ini, Bu? Memang standar keberlanjutan ini cukup dinamis ya. Secara berkala biasanya juga selalu ada updating dari standar. Jadi ada revisi, ada amandemen dari standar. Menyesuaikan juga dengan kebutuhan dari pengguna laporan ya. Jadi kalau misalkan sekarang mungkin isu yang cukup menjadi perhatian banyak pihak itu terkait dengan climate change, perubahan iklim. Nah, itu biasanya salah satu aspek yang banyak diminta untuk dilaporkan oleh berbagai standar pelaporan tersebut. Nah, memang karena standarnya juga dinamis, maka kita sebagai praktisi keberlanjutan otomatis juga harus selalu mengupdate. Kita harus selalu update pengetahuan kita sehingga kita selalu memiliki kompetensi yang sesuai juga dengan kebutuhan. Jadi harus ikut sertifikasi, ikut pelatihan, workshop, seminar, dan lain sebagainya. Ngomongin soal sertifikasi, berarti orang yang menulis laporan keberlanjutan ini juga harus bersertifikasi CSRS itu ya, Bu? CSRS itu ya, Bu ya? Dan emangnya seberapa penting sih, Bu, peran praktisi bersertifikat CSRS ini dalam memastikan laporan sesuai dengan standar dan prinsip keberlanjutan yang benar? Jadi sebenarnya dengan memiliki sertifikasi, karena sertifikasi ini kan diberikan melalui suatu proses ya, jadi nggak langsung semua orang bisa dapat sertifikasi. Ada pelatihan harus diikuti, kemudian ada assignment, ada ujian yang juga harus diikuti, dan
kalau memang sudah lulus, baru kemudian dia berhak mendapatkan sertifikasi dan menyandang gelar sebagai CSRS. Ya. Nah, jadi dengan mendapatkan sertifikasi ini sebenarnya merupakan bukti yang menunjukkan bahwa pemegang sertifikasi ini memiliki kompetensi mengenai keberlanjutan, mengenai penyusunan laporan keberlanjutan. Tapi memang sampai saat ini sebenarnya secara regulasi di Indonesia belum ada yang mewajibkan penyusun laporan itu harus memiliki sertifikasi CSRS. Belum ada. Tetapi kita memang sebagai asosiasi profesi keberlanjutan ya, kita sering juga melakukan edukasi bahwa yang menyusun laporan keberlanjutan ini juga perlu memiliki kompetensi. Nah, salah satunya itu bisa dibuktikan dia memiliki sertifikasi CSRS. Dan saat ini juga sudah cukup banyak ya yang mengambil sertifikasi dan memiliki sertifikasi tersebut. Baik. Nah, kalau ngomongin soal kompetensi juga nih Bu, emang kompetensi apa aja sih yang menjadi kunci para praktisioner bagi penyusun laporan keberlanjutan ini? Nah, kompetensi utamanya memang terkait dengan pemahaman standar keberlanjutan tadi. Jadi kalau untuk CSRS itu memang kita lebih berfokus pada kemampuan memahami dan menyusun laporan keberlanjutan, terutama mengacu kepada standarnya GRI. Karena GRI memang sampai saat ini masih merupakan standar yang paling banyak digunakan. Gitu. Nah, jadi di workshop yang harus diikuti dan kemudian assignment dan juga ujian yang harus diikuti oleh para peserta, itu kita memberikan materi-materi dan menguji kemampuannya terkait pemahamannya mengenai GRI standar tersebut. Oke. Nah, tapi untuk bagaimana sih Bu, pentingnya menjaga dan memperbarui kompetensi agar tetap relevan nih dengan perkembangan standar dan kebutuhan pasar pastinya? Iya, itu emang sangat penting sekali ya. Kalau enggak kita akan menjadi praktisi yang tidak relevan lagi kalau tidak mengikuti perkembangan yang ada. Oleh karena itu kami sebagai asosiasi profesi itu memang secara berkala selalu memberikan kepada members kami itu berbagai workshop secara berkala, conference, kemudian juga updating dari standar yang kami harapkan. Dengan cara seperti itu, maka members kami itu selalu memiliki pengetahuan, kompetensi yang selalu update dengan perkembangan yang ada, jadi tidak tertinggal. Nah, untuk peran ICSP sendiri, Bu, bagaimana sih dalam mendukung profesionalisme agar tetap kompeten dan mengikuti perkembangan standar pelaporan? Ya. Sebagai asosiasi profesi tentunya kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa members kami tadi seperti yang saya sampaikan memiliki kompetensi yang memadai. Oleh karena itu seperti tadi juga saya sampaikan, bentuk tanggung jawab kami tersebut adalah membina para anggota kami dengan cara tadi ya, tiap bulan itu kita ada workshop. Ada memang yang workshopnya itu kita berikan gratis ya kepada members, tapi ada juga beberapa kegiatan yang memang berbayar. Nah, tapi intinya adalah dengan berbagai kegiatan yang kami miliki tersebut, kami juga secara berkala juga menjalin hubungan ya dengan berbagai pihak yang relevan, termasuk dengan regulator. Karena kan bagaimanapun juga banyak aspek dari laporan keberlanjutan tersebut yang memang sudah ada regulasinya. Ya. Nah, dengan cara seperti itu kami harapkan juga asosiasi kami dan juga para member kami itu juga lebih dikenal oleh berbagai pihak, dan berbagai pihak juga kami harapkan semakin memahami pentingnya profesi keberlanjutan ini. Nah tapi kalau dari ICSP sendiri itu membuka kolaborasi nggak sih Bu demi memperkuat profesi keberlanjutan ini di Indonesia? Tentu. Kami sangat membuka kolaborasi dengan berbagai pihak ya. Jadi misalkan dengan regulator, kami pernah beraudiensi misalkan dengan OJK, dengan Kementerian Keuangan. Kemudian kami juga banyak berkolaborasi dengan berbagai universitas.
Contohnya kami tiap tahun ada conference. Iya. Conference ini juga tiap tahunnya bekerja sama dengan universitas yang berbeda-beda. Seperti yang esok akan diselenggarakan, itu kita bekerja sama dengan Universitas Brawijaya. Oke, nah misalnya nih Bu, kalau ada teman-teman mahasiswa di sini yang anak muda melihat obrolan kita tadi, kayaknya aku pengen jadi praktisi deh gitu, aku pengen tertarik di bidang pelaporan keberlanjutan ini. Nah itu gimana Bu? Apakah ada pesan Ibu buat teman-teman yang nonton? Oh iya, buat mungkin adik-adik atau calon-calon profesional muda ya. Isu keberlanjutan ini adalah isu yang sangat penting. Ini bukan isu masa lalu, tapi ini isu masa depan, ya. Sehingga ini merupakan profesi yang sangat menjanjikan. Jadi apabila adik-adik ada yang berminat, nanti mungkin bisa bergabung gitu ya dengan profesi keberlanjutan, misalkan dengan mengambil sertifikasi gitu ya, dan nanti bisa bergabung ke asosiasi profesi ICSP. Wah, tapi misalkan kalau untuk jurusan tersendiri, apakah ada jurusan tersendiri Bu yang bisa mengambil profesi ini gitu? Kalau untuk mengambil sertifikasinya kita tidak ada membatasi. Oh, tidak batasi jurusan. Tidak dibatasi. Jadi, berarti boleh jurusan apa saja. Betul, boleh jurusan apa saja selama mengikuti workshopnya, kemudian mengikuti assignment dan ujiannya ya. Kita nanti bisa mendapatkan sertifikasi. Jadi tidak ada pembatasan, misalkan hanya jurusan tertentu saja yang boleh mengambil itu. Oke. Nah, ini sebagai penutup ya Bu ya, dari Ibu Sylvie sendiri, bagaimana sih melihat profesi ini gitu di masa depan, khususnya di Indonesia? Karena kan masih sedikit ya Bu ya yang tahu tentang profesi ini. Jadi menurut Ibu Sylvie sendiri itu seperti apa? Ya, mungkin profesi keberlanjutan ini saat ini buat beberapa atau sebagian pihak belum terlalu dikenal gitu ya. Nah, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, kita lihat juga dari tahun ke tahun tren penyusunan laporan keberlanjutan itu semakin meningkat dari tahun ke tahun di semua negara, bukan cuma di Indonesia ya. Dan ini kalau kita bicara keberlanjutan, ini kita bicara juga terkait dengan kita berkontribusi untuk membangun masa depan yang lebih bertanggung jawab ke depannya. Karena kan yang disebut dengan sustainability atau keberlanjutan tersebut adalah kita ingin generasi masa kini itu bisa hidup senang, bisa memenuhi kebutuhannya, tapi tanpa mengorbankan generasi mendatang. Nah, jadi itu sebabnya tadi saya berapa kali menyatakan bahwa kalau kita bicara sustainability ini kita bicara mengenai bagaimana kita berkontribusi membangun masa depan yang bertanggung jawab. Baik, dan itu merupakan pertanyaan terakhir Ibu dari podcast kita kali ini. Jadi buat para perusahaan gitu ya, khususnya perusahaan yang baru merintis gitu ya, bahwa laporan dan data itu sangat penting ya untuk laporan keberlanjutan pastinya. Dan buat kamu nih generasi muda seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Sylvie tadi, dengan adanya laporan keberlanjutan ini atau sustainability ya Bu ya, itu melatih kita untuk menjadi generasi yang bertanggung jawab akan masa depan. Terima kasih Ibu Sylvie atas waktunya di Aspirasi Podcast. Dan buat kamu Sobat Aspirasi, terima kasih sudah nontonin kita ya hingga sekarang. Dan kamu jangan lupa untuk pantengin episode Aspirasi Podcast yang lainnya. See you in the next episode. Bye!